Hai, Shalom. Selamat datang ke ibadah raya online gereja DUMC Bahasa. Jemaat Tuhan, pada hari ini dimanapun Anda berada, saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik, gembira, dan terus bersemangat di dalam hadirat Tuhan. Jadi saya ingin mengajak Anda semua untuk memberikan senyuman yang terbaik kepada orang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kita pada saat ini. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jika Anda menonton secara sendiri daripada rumah pada waktu ini, saya juga ingin menjemput Anda untuk meletakkan emoji thumbs up ataupun like di ruangan komen agar kita dapat berhubung ya di bawah, di chat di bawah. Jadi jemaat Tuhan, pada saat ini kita sedang masuk ke dalam bulan yang baru di tahun ini, yaitu bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Apapun yang kita lalui jemaat Tuhan, saya percaya Tuhan itu selalu baik untuk kehidupan kita semua. Amin. Jadi di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk melaungkan satu perkataan untuk memuliakan Tuhan pada waktu ini. Misalnya Anda boleh mengucapkan haleluya, atau Anda juga boleh mengatakan terima kasih Tuhan, ataupun Anda boleh mengatakan Tuhan Engkau sangat baik. Apapun yang Anda ingin ucapkan kepada Tuhan, apabila saya mengucapkan 1, 2, 3 dimanapun Anda berada, kita laungkan bersama-sama. Selepas itu nanti saya akan memimpin di dalam doa pembukaan ibadah kita pada hari ini. Anda bersedia? 1, 2, 3. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa untuk setiap pribadi kami. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, karena kami tahu, karena kami sedar Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat berada di sini pada hari ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin bersyukur, kami ingin mengagungkan nama-Mu, Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu sebagai sebuah gereja. Kami ingin sekali lagi meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun kami sedang bersekutu, dimanapun kami sedang mendengar firman-Mu pada hari ini Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini ya Bapa, saya ingin berdoa ya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hati kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, apapun perbuatan kami ya Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, yang telah kami lakukan baik secara kami sedar ataupun tidak. Tuhan, kami ingin pada saat ini Bapa memohon pengampunan yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, apapun hal-hal yang telah membawa kami jauh daripada hadirat-Mu Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau menarik kami semua dekat ke dalam hadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Dan Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, menyerahkan sepanjang ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami dapat berdiam, bertenang di dalam hadirat-Mu, kami dapat memuji, menyembah Engkau, kami dapat makan daripada firman-Mu yang hidup pada hari ini Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan saya percaya kita tetap dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Saudara, teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita juga mengikuti Yesus untuk memikul kuk yang Tuhan Yesus berikan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuk yang mudah, kuk yang ringan untuk kita jalani. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut
keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya, haleluya. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami tidak mau menoleh lagi ke belakang Tuhan. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau untuk menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Let's go. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pencipta semesta, dengan sabda firman-Nya, Dia telah menjadikan langit, tatanya bumi, bumi bagi kaki-Nya. Ku mendengar panggilan-Nya saat ku menyembah, untuk melangkah pergi, ke tanah perjanjian-Nya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Penebus kami. Kau Tuhan yang hidup, takkan berubah kasih-Mu Yesus. Untukku genapi panggilan-Mu, menjadi berkat di tengah dunia. Oh, oh, yeah, yeah. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pencipta semesta, dengan sabda firman-Nya, Dia telah menjadikan langit, tatanya bumi bagi kaki-Nya. Ku mendengar panggilan-Nya saat ku menyembah, untuk melangkah pergi ke tanah perjanjian-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Penebus kami. Kau Tuhan yang hidup, takkan berubah kasih-Mu Yesus. Untukku genapi panggilan-Mu, menjadi berkat di tengah dunia.
menjadi berkat, menjadi berkat. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Sang Penebus kami. Kau Tuhan yang hidup, takkan berubah kasih-Mu Yesus, untuk ku genapi perintah-Mu, menjadi berkat di tengah dunia. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sekali katakan, di jalanku diiring, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikan.
hidupku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku Melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakan-Mu. tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melupakanmu Tuhan, Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
kan teguh Tuhan, teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan diriku, mengikutmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, kami mau memuliakan selamanya. Ya Rabasya, Inamasena ya Rabai. Haleluya Rabasya. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, yang mau berjalan Bapa, memikul kuk yang Kau berikan Tuhan, mengikuti Engkau Bapa, meneladani Engkau ya Tuhan Yesus, dalam segala hal, dalam segala kehidupan kami Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita pada hari ini. Perkara pertama yang ingin kita doakan ialah kita ingin berdoa untuk persiapan menyambut hari Natal di seluruh Malaysia. Kita berdoa menyerahkan semua yang akan pulang ke kampung ataupun yang merentas desa, kiranya perjalanan mereka dapat berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa agar tidak ada jangkitan virus COVID-19 yang akan terjadi di sepanjang perayaan Natal ini. Perkara doa yang kedua yang ingin kita doakan ialah kita ingin berdoa untuk Indonesia, di mana telah berlaku satu tindakan terorisme di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan kebakaran rumah dan juga maut. Kita ingin berdoa untuk ahli keluarga yang sudah ditinggalkan, untuk penghiburan yang datang daripada Tuhan. Di samping itu kita juga ingin berdoa untuk pemerintah Indonesia agar mereka dapat mengambil tindakan yang wajar kepada setiap pelaku-pelaku ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sekali lagi Bapa, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan bahan doa yang telah kami ungkapkan sebentar tadi. Kami menyerahkan perayaan Natal di Malaysia pada tahun ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan walaupun tahun ini kami menyambut dengan situasi yang berbeza, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kelahiran Yesus membawa pengharapan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa Surgawi. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam apapun situasi yang sedang kami alami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang pulang ataupun yang tidak dapat pulang, Tuhan Engkau menyertai setiap pribadi perjalanan mereka ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa agar di sepanjang perayaan ini Tuhan, tidak akan ada jangkitan virus COVID-19, tapi Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik. Malah Tuhan, berita kelahiran-Mu Tuhan, pengharapan yang datang daripada kelahiran-Mu Tuhan akan diberitakan secara leluasa ya Tuhan. Apapun keadaan situasi yang sedang melanda negara kami, inilah yang akan menjadi berita baik di seluruh pelosok negara kami ya Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu.
kes terorisme yang telah berlaku di Sulawesi Tengah. Kami tahu tidak terlepas daripada pandangan mata-Mu yang penuh kasih. Bapa, kami pada saat ini bersehati sejiwa, kami memohon belas kasihan Tuhan, penghiburan Tuhan ke dalam keluarga yang telah kehilangan orang yang tersayang. Bapa, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Kiranya di dalam keadaan situasi seperti ini Bapa, Engkau menghiburkan mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan Tuhan jaminan bahwa ada kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk pemerintah negara Indonesia, khususnya untuk Presiden yang Pak Surgawi, agar mereka akan diberikan hikmat untuk berhadapan, menyelesaikan hal ini dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mengisytiharkan agar adanya keamanan, kasih di dalam negara Indonesia sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di akhir zaman seperti ini, orang-orang-Mu Tuhan mengalami banyak cobaan, tentangan ya Bapa Surgawi. Tetapi kami berdoa agar setiap kami, tidak kira latar belakang negara kami, bangsa kami ya Tuhan, kami akan terus berdiri teguh, menyokong satu dengan yang lain ya Bapa di dalam iman kami. Di sini kami ingin berdiri ya Tuhan, kami ingin berdoa, menyerahkan Malaysia, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, campur tangan di dalam keadaan negara kami pada waktu ini ya Tuhan. Despite any situation Tuhan, setiap perkara yang kami alami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diberitakan. Karena di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus, ada satu pengharapan yang tidak boleh diambil daripada kami ya Pak Surgawi. Apapun keadaan yang kami hadapi, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda yang menyertai ibadah raya online pada hari ini. Jika ini merupakan kali pertama Anda menyertai ibadah raya online gereja DUMC Bahasa, saya ingin mengajak Anda untuk meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen agar kami dapat mengalu-alukan Anda bersama-sama. Selain itu, kami juga menjemput Anda untuk mengisi borang tetamu yang dipost di ruangan komen agar kami dapat berhubung dengan Anda dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Sekarang ialah waktu untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan pada saat ini kepadamu. Urapi Tuhan, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi, apapun keadaan kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan setiap yang kami berikan, semuanya digunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Jemaat Tuhan selamat memberi. Salam, sejak bulan Mac tahun ini, kami dari DUMC Bahasa telah melancarkan iselera.com, yaitu satu platform digital yang bertujuan untuk membantu mereka yang terjejas dengan memasarkan produk makanan home base semasa PKP yang berpanjangan. Puji Tuhan, kita telah banyak membantu ramai orang. Lanjutan daripada ini, hari ini saya dengan sukacita melancarkan satu lagi inisiatif digital media dari DUMC sebagai respon kita kepada panggilan Impact Now, dan secara amnya ingin memberkati gereja-gereja bahasa Malaysia di seluruh Malaysia melalui sebuah platform digital baru yang dinamakan sebagai Community Digital.
Community Digital adalah platform digital Kristen secara terbuka yang bertujuan khusus untuk menjangkau community bahasa Malaysia di negara ini. Menurut amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dengan pengisian tempatan buatan Malaysia sesuai dengan kemahiran, kurnia dan bakat yang diberikan Tuhan kepada gereja-gereja bahasa Malaysia di negara ini. Bolehkah kita bayangkan firman Tuhan menjangkau ke setiap pelosok negara, di bandar maupun di luar bandar, dan di segenap lapisan masyarakat, mengubah hidup dan memberikan harapan. Maka melalui community digital, hasil sumbangan kita pertama, ia akan berterusan melebihi jangka hayat hidup kita, menjangkau jiwa-jiwa melampaui sempadan pengaruh Anda, memberikan impact di luar imajinasi Anda. Tidak dapat dinafikan bahwa kebanyakan orang-orang Kristen di Malaysia serta penduduk Malaysia menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantaran utama, yakni tubuh Kristus akan menjadi kuat dan teguh jika gereja bersama-sama dibangunkan dan dilengkapi. Saudara dan saudari, bagaimanakah kita boleh menyumbang kepada inisiatif ini? Pertama, subscribe dan share community digital di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Kedua, muat turun ataupun download aplikasi community digital di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Yang ketiga, menyumbang tenaga, kurnia, bakat, idea, lakonan, lagu-lagu, kesaksian, tulisan, dan banyak lagi di dalam community digital ini. Marilah sama-sama menyertai community digital untuk membawa perubahan landscape rohani di Malaysia. Kalau bukan hari ini, bila lagi? The time is now. Community Digital adalah platform digital Kristen secara terbuka, khususnya menjangkau komuniti-komuniti bahasa Malaysia. Community Digital memiliki identiti Malaysia yang unik dengan mempamerkan kandungan Kristen bercita rasa tempatan dalam bahasa Malaysia. Melalui cara-cara berikut: khotbah, ajaran, renungan harian, kesaksian hidup yang benar, kisah benar hero-hero iman, lagu penyembahan, seni kreatif, apologetik, dan sebagainya. Aplikasi Community Digital kini boleh dimuat turun dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Muat turun sekarang dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain untuk memberkati mereka. Community Digital membawa perubahan lanskap rohani di Malaysia, transformasi negara melalui kuasa Kristus. Darahmu telah sucikanku. Darahmu telah membebaskanku. Dan darahmu memberikan kami kehidupan. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Salam saudara, hari ini kita akan mengadakan
perjamuan kudus, di mana setiap sebulan sekali kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya harap saudara dan saudari sudah bersedia dengan minumannya dan rotinya. Kita akan makan bersama-sama. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari kita persiapkan hati kita supaya kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, ya. Sebagai dasar perjamuan kudus kita hari ini, saya membawa kita membaca di dalam 1 Korintus bab 11 ayat yang ke-23. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini dengan cara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang yang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan, supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Saudara dan saudari, sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa mari kita memeriksa diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Memeriksa diri berarti kita menyelami diri kita di hadapan Tuhan. Adakah hidup kita, perbuatan kita, ataupun dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja yang kita lakukan? Kita memeriksa diri kita. Sejauh manakah hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh manakah hubungan kita dengan sesama kita? Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati, sikap hati yang rendah diri, mengaku segala dosa kita. Dan mari kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam doa. Anda berada dimanapun berada, berdoa, minta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan segala sesuatu di atas kayu salib, dan Engkau telah berkata, sudah selesai. Maka hari ini Tuhan, Engkau menjemput kami untuk makan dan minum daripada perjamuan kudus ini, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang telah tercurah bagi umat manusia. Dan biarlah hari ini kami dengan iman datang di hadapan Tuhan, dan kami merendahkan diri, mengaku kami berdosa, kami melanggar perintah Tuhan, kami tidak dapat mencapai apa yang Tuhan inginkan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami di atas segala dosa, pelanggaran, sikap, tutur kata kami, bahkan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terimalah kami sebagai anak-Mu, dan kami mau hidup di dalam kebenaran, di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari pegang roti di sebelah tangan kananmu, dan kita akan makan bersama-sama. Tuhan Yesus pada malam sebelum dia dikhianati, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata kepada muridnya, "Inilah tubuhku
yang kuserahkan kepadamu. Makanlah kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian selepas makan dia mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini dimeterai oleh darahku. Minumlah kamu untuk memperingatkan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kami telah bersatu di dalam kematian Kristus. Kami telah bersatu di dalam kebangkitan Kristus. Maka hidup kami hari ini hidup di dalam Kristus. Hidup untuk Kristus. Sedang kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali untuk mengangkat kami bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Melalui perjamuan kudus hari ini, kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi berhasil, kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Melalui perjamuan kudus hari ini kami diperingat akan kuasa kebangkitan Kristus, supaya kami akan menjadi orang-orang yang akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam ibadah raya DUMC Bahasa. Saya mengundang dan menjemput Anda semua untuk rileks dan kita mendengar firman Tuhan. Minggu lalu saudara dan saudari, kita telah belajar Yesus telah memberikan satu jemputan kepada setiap orang yang jerih lelah dan berbeban berat untuk datang ke sisinya, untuk menikmati kelegaan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bahagian yang kedua, mencari ketenangan jiwa, yaitu ambillah kuku. Yesus sendiri berkata, ambillah kuku. Nah, kita akan melihat bahagian firman Tuhan ini saudara. Mari kita membaca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah ke sisiku wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Sebab kuku serba mudah dan bebanku pun ringan. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa, izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita hari ini. Dan saya sangat percaya saudara dan saudari, Anda akan pasti diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah. Bahkan kami dapat mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang berkata-kata di hadapan ini, supaya setiap telinga, setiap hati yang mendengar akan dijamah oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu bekerja sesuai dengan keperluan hati kami masing-masing. Biarlah firman itu akan meneguhkan, menguatkan, membebaskan kami hari ini, bahkan memberikan kelegaan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini pasti memenatkan. Kita berada di hujung tahun hari ini. Kita berada di dalam satu fase kehidupan yang terakhir untuk tahun 2020. Saya pasti kita merasa penat, kita merasa lelah. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena tugas kita, ataupun keadaan pandemi COVID-19 ini mungkin banyak menekan, banyak membuat hidup kita berbeban berat.
Nah, hari ini saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama. Dan saya berdoa, saya percaya hari ini saudara, apabila kita mendengar firman Tuhan dan kita merespon firman Tuhan dengan benar, saya sangat percaya ini pasti akan membawa satu breakthrough yang besar di dalam kehidupan kita. Supaya segala beban kita yang kita pikul, segala kepenatan, kelelahan kita sepanjang tahun 2020 ini, kita tinggalkan di tahun 2020. Dan kita akan masuk di tahun 2021 dengan satu nafas baru, dengan satu semangat yang baru, dengan satu kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dan saudari, ini adalah satu gambaran. Ini adalah satu gambaran yang dinyatakan oleh pemazmur Daud. Dan saya akan membawa kita membaca di dalam Mazmur 88 ayat yang ke-30, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Ini menyatakan kepada kita tentang satu keadaan di mana jiwanya dipenuhi kesusahan. Saya akan membaca ayat ini. Mazmur 88, 3 sampai ayat ke-9. Karena jiwaku dipenuhi kesusahan dan hidupku semakin hampir ke kubur. Aku dikira serupa dengan mereka yang masuk ke kubur. Aku seperti orang yang tidak bermaya, hanyut di antara orang mati, seperti orang terbunuh yang terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingati lagi dan telah tersingkir daripada tanganmu. Engkau telah meletakkan aku di kubur paling dalam kegelapan, jauh di dalam. Kemurkaanmu berat menekanku, dan engkau telah menimpakan segala azabmu seperti ombak ke atasku. Engkau telah menjauhkan semua kenalanku daripadaku. Engkau telah menjadikan aku jijik di mata mereka. Aku terkurung, tidak dapat keluar. Mataku semakin pudar karena kesakitan derita yang kutanggung. Ya Tuhan, aku telah berseru kepadamu setiap hari. Aku telah menghulurkan tanganku kepadamu. Ini adalah keluhan, ini adalah gambaran kehidupan kita hari ini, saudara. Seperti yang digambarkan oleh pemazmur Daud, bahwa kehidupannya terjepit, hidupnya susah, hidupnya seperti semakin hampir ke kubur. Hidupnya begitu menderita, satu gambaran keadaan yang begitu, keadaan hidup yang begitu tertekan sekali. Dan inilah keadaan kita hari ini, saudara. Saya tidak tahu keadaan Anda hari ini. Mungkin keadaan Anda hari ini seperti keadaan pemazmur Daud, dalam keadaan jerih lelah karena memikul beban yang berat. Saudara, berita baik untuk kita hari ini adalah Yesus sedang menjemput kita untuk datang kepadanya. Yesus sedang menawarkan sesuatu yang luar biasa kepada saya dan Anda yang berada dalam keadaan memikul beban berat dan jerih lelah. Saudara dan saudari, mari saya ingin membawa kita melihat dari manakah ataupun bilakah bekerja ini menjadi satu beban. Saya sangat percaya waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, segala sesuatu sempurna, saudara. Ya, tetapi apabila kehadiran dosa sehingga manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan bermula disitulah pekerjaan itu bukan lagi menjadi sukacita. Pekerjaan itu menjadi suatu beban. Dan saya ingin membawa kita melihat Kejadian 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Firman-Nya kepada Adam, karena engkau menurut kata istrimu lalu memakan buah daripada pokok yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan buahnya, maka terkutuklah tanah karena kau. Engkau akan bersusah payah mengerjakan tanah dan memakan hasilnya seumur hidupmu. Tanah akan menumbuhkan duri dan onak untukmu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Hasil keringatmu itulah engkau kelak mendapatkan rezekimu, sehingga kembalinya engkau menjadi tanah, karena dari tanahlah engkau diambil, oleh sebab asalmu debu, maka engkau kelak menjadi seperti debu. Wah, saudara dan saudari, dari mana berasalnya beban ini? Ya,
Bilakah bekerja ini menjadi satu beban? Ia bermula daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga kerja itu tidak lagi menjadi sukacita, kerja itu tidak lagi menyenangkan. Tapi kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, ya, pekerjaan itu sudah menjadi satu hal yang membebankan. Justru hari ini saudara, tidak ada kerja yang tidak membebankan. Betul? Semua kerja membebankan. Bahkan ada kerja yang membuat kehidupan kita begitu tertekan, ya. Sehingga kita harus berusaha, sehingga kita berkeringat untuk mendapatkan rezeki, untuk menyara hidup keluarga dan sebagainya. Saudara dan saudari, cerita ini tidak selesai di sini. Tuhan Yesus memiliki solusi untuk masalah ini. Dan dengan itu saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada konteks Matius 11 tadi. Kita mau belajar, kita mau apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, ambillah kuk daripadaku. Nah, kita akan melihat kuk ini saudara dari bahasa aslinya zugos, yang berarti suatu beban ataupun timbangan yang diperbuat daripada kayu, kemudian diikat di leher lembu ataupun keldai supaya mudah dikawal oleh tuannya. Ya, nah kita melihat bahwa dalam konteks pada masa itu orang Yahudi melihat, mengerti, bahkan menggunakan perkataan kuk ini sebagai satu lambang tanggung jawab, sebagai satu lambang ketundukan dan otoriti. Ya, bahkan pada zaman Yesus pula, kuk ini melambangkan satu perhambaan ataupun ikatan ataupun beban, karena orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat yang ketat. Mereka melakukan hukum Taurat supaya mereka diperbenarkan ataupun selamat. Dan kita melihat Paulus pula, Paulus mengatakan bahwa mematuhi hukum Taurat itu adalah seperti hidup di dalam kuk perhambaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa kuk yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini adalah satu beban, adalah satu gambaran bahwa ia adalah satu lambang perhambaan yang mengikat, ya, yang membebankan. Seperti orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka berusaha melakukan Taurat supaya mereka diperbenarkan. Dan di sini Yesus datang. Dia berkata, ambillah kuk daripadaku. Nah, kita akan melihat saudara, apa yang kita boleh belajar daripada ayat firman Tuhan hari ini. Apakah solusi kepada kepenatan dan kelelahan hidup? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sudah sampai ke satu tahap kehidupan di mana kita merasa letih, kita merasa penat, kita merasa kehilangan segala-galanya, sehingga kita tidak ada lagi semangat untuk mau meneruskan hidup ini. Jika Anda berada dalam keadaan seperti itu hari ini, I have a good news for you today. And listen. And I believe, saya sangat percaya, ini adalah jemputan untuk Anda. Yesus berkata, ambillah kuk daripadaku. Nah, seterusnya saudara kita akan melihat, waktu Yesus berkata, ambillah kuk daripadaku, kita akan belajar sedikit apakah perkataan berarti ambillah. Dalam bahasa aslinya airo. Ini adalah akar kata daripada mengangkat, memikul ataupun membawa. Yesus, seperti kita tahu bahwa Yesus sendiri, dia sendiri sedang memikul. Apa yang dipikul oleh Yesus? Dia sedang memikul dosa manusia di atas bahunya sendiri. Dan Yesus di sini saudara sedang menawarkan kepada kita. Dia sedang menawarkan kuknya kepada Anda yang sedang mengalami jerih lelah, kepada Anda yang sedang berbeban berat. Karena Yesus ingin menggantikan beban berat Anda. Yesus ingin menggantikan jerih lelah Anda. Yesus ingin menggantikan kepenatan Anda dengan kuknya yang dikatakan serba mudah. Kita akan melihat apakah kuk yang Yesus maksudkan di sini. Dia berkata, sebab
kukku serba mudah dan bebanku pun ringan. Haleluya. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Satu tawaran yang luar biasa kepada saya dan Anda. Haleluya. Nah, kita lihat apa yang dimaksudkan serba mudah. Serba mudah dalam bahasa aslinya adalah Kristos, yang berarti baik, kemurahan, ramah. Kalau dalam bahasa Indonesia enak. Ya, beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus itu baik, penuh dengan kemurahan, ya, dan bebanku pun ringan. Ya, perkataan ringan dari bahasa aslinya ialah ros, yang berarti mudah ataupun light. Nah, di sini saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu keadaan orang pada waktu itu berada di dalam keadaan berbeban berat karena mereka berusaha melakukan hukum Taurat untuk mencapai pembenaran ataupun keselamatan, dan itu tidak akan dapat mereka capai. Di sini Yesus datang menawarkan kepada saya dan Anda, bahkan kepada siapapun kita hari ini, Dia sedang menawarkan kepada kita, ambillah kuk daripadaku. Ini berbicara saudara daripada melakukan hukum Taurat, daripada kita penat melakukan untuk memenuhi syarat-syarat ataupun hukum Taurat. Di sini Yesus ingin menggantikan hukum Taurat kepada hukum kasih kurnia. Haleluya. Dia ingin menggantikan segala peraturan-peraturan itu kepada kasih kurnia, kepada anugerah yang luar biasa. Karena Yesus telah melakukan semua itu di atas kayu salib. Dia juga ingin menggantikan segala perbuatan, segala usaha manusia untuk mencapai kepada pembenaran. Ya, usaha-usaha manusia untuk mencapai kepada kekudusan, kesucian. Ya, manusia tidak dapat melakukan itu, saudara. Dan di sini Yesus ingin menawarkan kepada kita, ya, ambillah kukku. Kuknya adalah serba mudah dan ringan, yaitu hanya dengan iman. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Apa yang Anda perlukan hari ini, saudara, hanyalah iman. Yesus sudah melakukan, Yesus sudah simplified, Yesus sudah melakukan semuanya mudah bagi kita hari ini. Apa yang Anda perlu hari ini, saudara, hanya buka hatimu dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, saudara. Nah, kita pergi lebih lanjut lagi dalam pada perkongsian firman Tuhan hari ini, yaitu apakah makna kuk Yesus ini. Kita akan belajar paling kurang 2 hari ini, saudara, makna kuk Yesus ini, saudara. Haleluya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, makna kuk Yesus ini adalah kuk ketaatan. Haleluya, saudara. Nah, apabila kuk ini dipasang di leher lembu ataupun keldai, ia bertujuan supaya lembu dan keldai ini mudah dikawal, ya, supaya dia mudah dikawal oleh tuannya. Dan apabila tuannya memberi perintah, dan keldai ini ataupun sepasang lembu ini akan mudah dikawal dengan kuk yang ada. Nah, apabila kuk yang baik, yang tidak mencekik leher ataupun tidak membebankan si lembu, maka lembu ini akan bekerja dengan selesa. Lembu ini akan bekerja dengan efisien. Lembu ini akan bekerja dengan berkesan, saudara. Mungkin saudara, hari ini kehidupan kita tidak berkesan. Kehidupan kita tidak efisien. Mungkin kehidupan kita tidak mencapai maksimum. Karena apa? Karena kita memikul beban yang salah. Ya, jadi saudara dan saudari, untuk kita menjadi sukses, untuk kita menjadi efisien, untuk kita berhasil dan berjaya dalam kehidupan kita, saudara, yaitu apabila kita memikul kuk Yesus. Haleluya. Karena pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah. Pekerjaan kita, usaha kita akan menjadi lebih mudah. Dan ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang ketaatan. Haleluya. Dan saya mengambil ayat ini. Yesus merupakan satu contoh yang terbaik tentang ketaatan.
Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39b berkata, "Ya Bapakku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku, namun bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Yesus telah mencontohi apakah itu ketaatan. Saudara, ketaatan ini saudara bukanlah pilihan, whether we like it or not. Ketaatan saudara bukan bila kita rasa mau melakukannya. Ketaatan itu adalah ketaatan, satu decision, satu perkara yang kita harus lakukan dengan sengaja. Karena kita tahu bahwa tidak ada jalan lain. Dan itulah jalan yang terbaik. Karena Yesus tahu bahwa tidak ada jalan lain. Hanya salib, itulah jalannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika engkau rindu, jika engkau ingin melihat penerobosan, breakthrough dalam hidupmu saudara, jika engkau mau melihat supaya tahun ke depanmu menjadi tahun yang lebih mudah, tahun yang lebih berkesan, hidupmu akan lebih berkesan, efektif dan maksimal saudara, marilah terimalah jemputan Yesus untuk mengambil kuknya dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga ingin membawa kita melihat dalam Ayub 22 ayat yang ke-29 ya. Ini juga berbicara tentang ketaatan dan ketundukan. Ayub berkata, apabila orang direndahkan, engkau akan berkata, angkatlah, dan orang yang tertunduk itu akan diselamatkan olehnya. Wow, ini luar biasa saudara. Hasil daripada ketaatan, hasil daripada ketundukan apa? Kita akan diangkat oleh Tuhan. Ayub membuktikan hal ini saudara. Apabila dia merendahkan dirinya seperti Tuhan Yesus merendahkan dirinya, maka waktu itulah dia diangkat. Ya, waktu itulah dia diselamatkan. Nah, ada satu ayat lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Oleh itu rendahkan dirimu di bawah kuasa Allah, supaya kamu ditinggikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Ingat saudara, kuk tadi. Apabila kita telah dipasang kuk, apabila kita telah memikul kuknya Tuhan Yesus, ya, kita sedang berada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kita sedang berada di bawah otoriti Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi kepada kita saudara? Firman Tuhan berkata supaya kamu ditinggikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Jika kita memikul kuk Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan diangkat, kita akan ditinggikan, kita akan diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, kuk Yesus yang kedua adalah kuk keselamatan. Ya, ya, di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21 berkata, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis, serta banyak melakukan mukjizat dengan namamu? Nah, ayat ini saudara mengingatkan kita bahwa siapa yang layak untuk masuk, untuk mendapat keselamatan, hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Jadi persoalannya sekarang, apakah itu kehendak Allah? Persoalan ini selalu timbul dalam pikiran kita kan? Kita selalu bertanya, apakah itu kehendak Allah? Nah, kalau kita tidak tahu kehendak Allah, bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah? Nah, di sini saya ingin membawa kita melihat satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya, supaya melalui ayat firman Tuhan ini kita tahu apa itu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Demikianlah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anaknya dan percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Wow, luar biasa saudara. Kehendak Allah didefinisikan di dalam ayat ini dengan jelas. Pertama, yaitu melihat anaknya. Anaknya itu siapa saudara? Itu melihat Yesus.
Minggu lalu kita belajar Yesus menjemput kita untuk datang ke sisinya. Yesus menjemput kita untuk datang ke pangkuannya. Bagaimana kita boleh melihat Yesus kalau kita tidak untuk dapat mengambil ataupun menerima jemputannya untuk datang ke sisinya? Bila kita datang ke sisinya, kita akan melihat dia, kita akan fellowship dengan dia. Itu yang pertama, melihat anaknya. Nah, saudara dan saudari, kalau Anda bertanya, Pastor, bagaimana saya dapat melihat Yesus? Very simple. Read the Bible. Baca firman Tuhan. Karena Alkitab ini adalah kesaksian tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa Yesus itu, saudara. Semua komplit di dalam Alkitab kita hari ini, saudara. Itu adalah kebenaran tentang Yesus. Yang kedua adalah isu percaya. Untuk kita mengenal, memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara, tidak cukup hanya kita melihat Yesus. Banyak orang di dunia ini melihat Yesus. Ya, banyak orang di dunia ini sudah melihat Yesus. Mereka bahkan percaya, oh, Yesus itu adalah salah satu Tuhan. Tetapi saudara, pertanyaannya, berapa ramai orang yang sudah memberi hidup mereka kepada Tuhan Yesus? Berapa ramai orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Disitulah persoalannya. This is the deciding factor dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu apabila kita sudah melihat dan kita percaya kepadanya. Apa yang terjadi kepada orang yang melakukan kedua hal ini, saudara? Dia melihat dan dia percaya. Firman Tuhan berkata, akan mendapat hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada hari akhir. Wow, ini luar biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, apakah keistimewaan Kuk Yesus? Mungkin minggu lalu saya berbicara tentang banyak tawaran-tawaran yang disodorkan, banyak tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini, saudara. Why Jesus? Why Jesus is so special? Let me tell you. Hari ini kita akan belajar apakah keistimewaannya memikul Kuk Yesus. Yang pertama, dikasihi Bapa. Wow. We are loved by the Father. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Sesiapa yang menerima dan mematuhi perintah-perintahku mengasihiku. Sesiapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata kepada Yesus, Tuhan, mengapa engkau memperlihatkan diri kepada kami tetapi tidak kepada dunia? Yesus menjawab, sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Wow, luar biasa, saudara. Apabila Anda menerima jemputan Tuhan Yesus untuk datang ke sisinya, dan apabila Anda memilih untuk memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus, what will happen to you? Number one, perkara yang pertama, Anda akan dikasihi oleh Bapa. Anda akan mengalami kasih Bapa. Anda akan disayang Tuhan. Anda akan menjadi seorang pribadi yang disayang Tuhan. Saudara, mungkin sayang ini merupakan isu dalam hidupmu, di mana engkau tidak pernah merasakan kasih sayang daripada seseorang. Ataupun Anda telah dipermainkan, kasihmu dipermainkan, cintamu dipermainkan. Tapi hari ini saya ingin beritahu Anda bahwa apabila engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau menerima jemputan Yesus untuk datang ke sisinya, engkau siap mengambil kuk bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, engkau akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa dalam hidupmu, yaitu kasih daripada Bapa. Engkau akan merasakan kasih sayang, pelukan. Nah, kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Apa yang terjadi dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-23 tadi, Yesus menjawab, sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Perhatikan ayat yang terakhir ini, saudara. Dia katakan begini,
Siapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku, Bapakku akan mengasihinya. Dia akan disayang oleh Tuhan. Yang kedua, dan kami akan datang kepadanya. Kami itu siapa? Itu berbicara tentang Trinity, tentang Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan tinggal bersamanya. Wow, ini luar biasa. Bukan saja kita disayang, tapi kita juga diambil untuk menjadi ahli keluarga kerajaan surga. Wow, isn't it wonderful? Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, yang kedua, kita akan mendapat kekuatan. Wow. Cook Yesus tidak akan membebankan. Kita sudah belajar. Cook Yesus tidak pernah membuat kita susah. Cook Yesus yang dikatakan serba mudah dan ringan. Berarti saudara, apabila kita di dalam Yesus, bukan berarti segala masalah kita hilang. Bukan berarti semua masalah kita akan tidak ada lagi. Ya, problem free. Tidak ada istilah problem free dalam kehidupan kita. Kita masih tetap berhadapan dengan cabaran. Kita masih menghadapi banyak tekanan dalam hidup. Tetapi saudara, masalah kita itu, cabaran kita itu akan menjadi mudah, akan menjadi ringan, karena kita mendapat solusi, kita mendapat jalan keluar bagi setiap masalah. Nah, berapa besar pun masalahmu, berapa berat pun masalahmu, saudara, di dalam Tuhan Yesus, masalahmu akan menjadi mudah. Di dalam Tuhan Yesus, masalahmu akan menjadi ringan. Karena apa, saudara? You are not carrying it alone yourself. Haleluya. Karena Yesus mengangkatkan bersama dengan kita. Bukan dia mengambil alih semuanya, tapi dia mengangkat bersama dengan kita. Haleluya. Ini luar biasa. Di dalam poin yang kedua di sini, saudara, kita akan mendapat kekuatan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Saudara, mungkin hari ini, selama ini Anda memikul beban beratmu sendirian, ya, dan pasti engkau tidak kuat. Mungkin 2 tahun yang lalu engkau kuat, mungkin hari ini engkau tidak kuat. Mungkin engkau berkata saya kuat, tapi belum tentu tahun depan engkau kuat, saudara. Di sini Yesus sedang menawarkan kepada kita untuk bersama-sama memikul beban berat. Dan dia berkata di dalam Filipi ayat yang pasal 4 ayat ke-13, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan dapat melakukan segala sesuatu. Kita akan dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara, rahasianya adalah ini. Kita akan dapat menanggung segala sesuatu, literally everything, almost everything, hanya di dalam Yesus ataupun melalui Yesus. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir, poin yang terakhir di sini. Mengapa cook Yesus itu adalah sesuatu yang istimewa? Ya, yaitu yang ketiga adalah kita akan berhasil, kita akan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya akan membawa kita membaca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah daripada pokok anggur. Demikian jugalah kamu. Kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Saudara dan saudari, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih, kehidupan kita, the final taste of our salvation is being fruitful. Tuhan mengharapkan setiap kita yang percaya kepadanya supaya kehidupan kita menghasilkan buah. Sudahkah Anda menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan? Tanya diri Anda. Sudah bertahun-tahun kita hidup sebagai orang percaya. Kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Itu bagus, itu penting. Tapi satu hal yang sangat penting,
yang Tuhan sedang tuntut dari saya dan Anda. Karena Dia telah mati di kayu salib untuk saya dan Anda. Dan Dia tuntut ini, saudara, before heaven. Dia menuntut saya dan saudara untuk berbuah. Untuk berbuah, bukan saja berbuah, saudara, tapi berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus offer kepada kita satu rahasia untuk kita berbuah lebat, yaitu mengambil kuknya, berjalan bersama-sama dengan Dia. Maka kita dekat kepadanya. Satu hal yang berbicara tentang kuk ini, saudara, apabila kita memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi connected dengan Dia. Apabila kita menjadi connected seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, engkau pasti akan berbuah, saudara. Pada musimnya engkau pasti berbuah. Karena kita connected. Karena kita bercantum dengan sumber kehidupan. Karena hidup kita bercantum dengan sumber segala kekayaan. Karena kehidupan kita bercantum kepada Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang dapat melakukan segala sesuatu. Haleluya, saudara dan saudari. Jika hari ini saudara merindukan supaya Anda akan melakukan lebih lagi, ya, agar engkau akan lebih sukses, agar engkau akan menjadi lebih berjaya, baik dalam kerjamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam familymu, dalam segala sesuatu yang kau usahakan. Saudara, rahasianya adalah terletak apabila Yesus berkata, marilah ke sisiku, datanglah kepadaku. Dan Dia katakan, ambillah kuku. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai respon dan aplikasi dalam kehidupan kita hari ini, saya mau bertanya beberapa soalan yang akan menjadi satu pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah motif saya datang kepada Yesus? Banyak orang datang kepada Yesus karena memiliki motif yang salah. Saya mau ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Yang kedua, apakah saya memiliki satu kerinduan untuk berada di sisi Tuhan Yesus? Kalau kita tidak ada kerinduan, kita tidak ada desire untuk dekat kepada Tuhan Yesus, ini menjadi satu persoalan yang besar. Ya. Biarlah ini menjadi satu kerinduan hati kita hari ini, saudara, untuk sentiasa berada di kaki Yesus, sentiasa berada di pangkuan Yesus, untuk mengalami Dia, untuk merasakan kasih-Nya. Dan soalan saya yang seterusnya, apakah kuk yang sedang Anda pikul hari ini? Jangan-jangan Anda sedang memikul kuk yang salah. Itu mungkin sebabnya kehidupanmu melarat. Itu mungkin sebab kehidupanmu menderita hari ini. Itu mungkin tidak ada breakthrough di dalam kehidupanmu hari ini, karena Anda sedang memikul kuk yang salah. Anda sedang memikul beban yang salah. Di sini Tuhan Yesus, the good news for all of us today. Yesus sedang offer. Dia katakan, ambillah kuku, karena kuku serba mudah dan ringan. Ini adalah satu jemputan untuk saya dan Anda hari ini. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda berada di rumah, mungkin kesunyian, keseorangan, atau bersama dengan familymu. Saya mau mencabar Anda hari ini. Jika Anda belum benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau sudah mendengar jemputan Tuhan Yesus, engkau sudah mendengar tawaran Tuhan Yesus, tapi what makes the difference is your response. Jika hari ini saudara Anda merespon, Anda berkata, Tuhan, ini hidupku. Saya nama sejak Kristen, tapi hidup saya tidak sungguh-sungguh. Mungkin hari ini saudara Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara personal. Selama ini Anda tidak membuka hatimu sungguh-sungguh, mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan, menjadi Tuhanmu, menjadi Allahmu, menjadi penyelamatmu. Mungkin inilah hari dan kesempatan untuk Anda memberikan hidup Anda. Jika ini merupakan kerinduanmu, saudara, engkau boleh menekan emoji angkat tangan. Ya, di depan screen Anda boleh tekan emoji angkat tangan.
menandakan Anda ingin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya, saya akan berdoa dari tempat ini. Saya akan percaya Tuhan bekerja di dalam hatimu, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan saya percaya dengan iman engkau melakukan ini, sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Mungkin hari ini saudara, Anda dalam keadaan berbeban berat. Whatever the cause may be, apapun penyebabnya, apa yang menyebabkan itu tidak penting saudara. Apa yang penting hari ini adalah decisionmu untuk datang ke sisi Tuhan Yesus, mengambil tawaran Tuhan Yesus, memikul kuknya. Dan saya sangat percaya penerobosan, mukjizat, breakthrough pasti akan terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari saya mengambil masa ini untuk kita meresponi. Bagi Anda yang memerlukan kesembuhan ilahi saat ini, saya sangat percaya ada di antara kita, di mana engkau berada saat ini, engkau mengalami kesakitan fisikal, kesakitan rohani, kesakitan hati. Mungkin kesakitan yang disebabkan hal-hal yang menekan hidupmu hari ini saudara. Apapun jenis kesehatanmu saudara, apapun jenis beban beratmu, mari datang kepada Tuhan dimanapun kau berada. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat jiwamu kepada Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini. Engkau boleh angkat kedua belah tanganmu, engkau boleh angkat tanganmu, menandakan penyerahanmu kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hari ini kami telah mendengar satu jemputan daripada Raja untuk datang ke sisinya. Hari ini kami telah mendengar satu tawaran istimewa kepada setiap orang yang jerih lelah dan berbeban berat, untuk datang, untuk mengambil, mengangkat dan memikul kuk Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami telah mendengar satu kebenaran firman Tuhan, satu rahasia untuk keberhasilan, satu rahasia untuk penerobosan, satu rahasia untuk satu mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang memerlukan keselamatan, memerlukan Yesus dalam kehidupan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka mengangkat tangan mereka mengangkat hati mereka, membuka hati mereka, Tuhan, Engkau datang dalam hidup mereka, Engkau jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang berbeban berat karena sakit penyakit, bagi mereka yang berbeban berat oleh karena penderitaan yang mereka alami hari ini. Apapun jenis penderitaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu emosi kah, baik itu kesehatan fisikal kah, baik itu oleh karena masalah-masalah yang terjadi oleh karena pandemik ini, Tuhan, hamba mau berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengistiharkan kesembuhan terjadi saat ini mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa keselamatan terjadi di dalam pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Hari ini terjadi seperti Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami imani setiap doa-doa ini. Kami imani setiap permohonan kami ini, yang kami percaya bahwa Engkau akan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Saya percaya, saya harap firman Tuhan hari ini saudara akan memberikan kita satu semangat, satu dorongan, bahkan menjadi satu rahasia jalan keluar untuk kita menghadapi setiap cabaran hidup hari ini. Haleluya saudara. Sebagai penutup, saya menjemput Anda dimanapun Anda berada. Anda boleh berdiri ataupun Anda boleh duduk dalam keadaan yang selesa, dan Anda boleh angkat tangan. Anda boleh angkat tangan dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya, saudara dan saudari, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, dan mari kita terus bersuka cita menyambut hari Natal yang tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Jesus said, come to